Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kio, dimanapun berada. Berjumpa lagi di video pembelajaran geografi. Untuk materi kali ini tentang komponen peta. Baik sahabat, pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang perbedaan dan persamaan antara globe, peta, dan denah. Nah, tentunya peta yang baik itu harus memiliki komponen-komponen sebagai pelengkap dan pendukung. Komponen ini sangat penting karena dengan adanya komponen ini kita bisa membaca peta dengan baik. Nah, apa saja komponennya? Yang pertama ada judul peta, garis tepi peta, orientasi, skala peta, legenda, koordinat peta, simbol peta. Dan berikutnya ada lettering, warna peta, sumber peta, tahun pembuatan peta, dan insert peta. Sahabat, dengan kita mengetahui unsur-unsur atau komponen peta, tentunya kita dapat membaca peta serta memahami peta tersebut dengan baik, terutama isi daripada peta tersebut. Nah, di sini kita akan coba lihat ada beberapa komponen-komponen dalam peta. Ya, ada judul peta, arah mata angin, legenda, simbol, inset, koordinat peta, sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, ini disusun sesuai dengan tata letak daripada pembuatan peta. Bisa diperhatikan ya. Oke sahabat, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dari komponen-komponen peta tersebut. Yang pertama ada judul peta. Judul peta biasanya ada di atas ya. Nah, di sini bisa dilihat di gambarnya ada peta, judulnya Provinsi Bali. Ya. Jadi judul peta itu menginformasikan isi pada peta. Tentunya sebelum membaca peta, biasanya seseorang akan membaca judulnya terlebih dahulu. Ya. Ada dua peletakan judul peta, ada di tengah, atas, atau di bagian bawah peta. Sahabat, berikutnya kita akan coba membahas tentang garis tepi, ya. Nah, garis tepi juga dinamakan dengan border. Garis tepi atau border merupakan garis-garis yang terletak di bagian tepi peta. Ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Garis tepi atau border ini biasanya dibuat tebal dan juga rangkap dua. Ya, bisa dilihat di sini sahabat untuk garis tepi pada peta. Sahabat, komponen berikutnya adalah orientasi. Komponen orientasi ini bisa kita kenal atau kita sebut dengan arah mata angin. Gambar arah mata angin dalam peta ada berbagai macam bentuk. Ada yang digambar lengkap dengan 8 sudut atau anak panah. Ada pula yang hanya 4 anak panah atau 4 arah pokok. Timur, selatan, barat, dan utara. Bahkan ada yang hanya satu arah saja, yakni arah utara. Nah, untuk gambar orientasi bisa dilihat pada gambar ya. Oke, selanjutnya ke skala peta. Skala peta merupakan sebuah bagian dari peta yang menunjukkan sebuah ukuran perbandingan. Skala peta adalah perbandingan jarak antara yang tercantum di peta dengan jarak yang sebenarnya. Nah, kita bisa lihat di gambar tata letak dari penggunaan skala peta, ya. Selanjutnya sahabat, kita ke komponen peta berikutnya ya. Komponen peta berikutnya yaitu tentang legenda ya. Nah, di dalam peta pasti kita bertemu dengan legenda.
Di peta, legenda ini biasanya dituliskan dalam kotakan di sebelah pojok. Legenda juga disebut dengan keterangan. Peta merupakan sebuah informasi mengenai suatu tempat yang ditulis sederhana dengan berbagai bentuk simbol. Maka untuk membacanya diperlukan keterangan. Nah, keterangan tersebut yang disebut sebagai legenda. Sahabat, setelah komponen legenda, kita ke komponen peta berikutnya, yaitu simbol. Simbol merupakan tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan atau kenyataannya. Dalam pembuatan peta, pemberian atau pembuatan simbol tidak boleh sembarangan. Setidaknya ada beberapa syarat untuk dapat membuat simbol yang baik, ya. Jadi simbol ini juga sangat penting dalam menginterpretasikan atau membaca peta. Dengan adanya simbol-simbol, kita bisa memaknai peta itu dengan baik dan benar, ya. Sahabat, komponen berikutnya adalah lettering. Lettering atau tata penulisan dalam peta. Tidak hanya peta, bahkan di berbagai objek bergambar, keberadaan tulisan memanglah sangat penting. Tata penulisan pada peta ini mempunyai aturan tersendiri yang membedakan objek-objek geografi yang ditampilkan pada peta. Dalam pembuatan peta dan menghasilkan sebuah peta yang berkualitas serta nyaman dan mudah untuk dibaca dan dipahami pasti memiliki lettering yang baik. Nah, di sini ada tata cara ataupun informasi terkait dengan penulisan lettering. Dalam pembuatan peta ada 4 tata penulisan yang harus diperhatikan. Keempat itu adalah sebagai berikut. Bisa diperhatikan ya. Sahabat, komponen berikutnya adalah koordinat peta. Nah, koordinat peta ini kita bisa kenal dengan garis astronomis. Garis astronomis ini biasanya terkait dengan garis lintang dan garis bujur suatu peta, ya. Komponen berikutnya yaitu tentang inset peta. Komponen dari peta yang selanjutnya ini merupakan komponen yang sangat penting, ya, karena dengan kita tahu inset peta maka kita tahu posisi lokasi wilayah di dalam peta tersebut terhadap wilayah sekitarnya, ya. Nah, berikutnya adalah komponen warna peta. Unsur-unsur dari peta yang lainnya yang juga perlu untuk diperhatikan adalah warna. Warna tidak hanya berfungsi untuk mempercantik tampilan saja, namun pada peta, warna juga mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini karena warna menyimpan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan peta tersebut. Nah, di dalam warna peta ada warna hitam, warna biru, warna hijau, warna merah, warna coklat, bahkan warna putih. Dari warna-warna itu memiliki informasi yang berbeda-beda, ya. Sahabat, komponen berikutnya adalah sumber peta dan tahun pembuatan peta. Nah, komponen ini tidak kalah penting juga ya. Ini sangat penting sekali karena setiap peta yang kita baca harus tahu sumbernya dari mana ya. Kemudian tahunnya juga karena peta itu harus update. Jangan sampai peta yang kita baca sudah kadaluarsa. Ya, sahabat, demikian informasi terkait dengan komponen-komponen peta ya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.